Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Saat ini gue berada di Abdullah bin Khalifa Stadium. Tentunya ini adalah akan menjadi panggung bagi perjuangan tim nasional Indonesia Under 23 besok yang akan bertanding menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga, sekaligus juga tiket menuju Olimpiade musim panas yang akan dilangsungkan di Paris bulan Juli dan Agustus nanti. Ya, saat ini gue berbicara sesaat setelah preskon berlangsung, di mana tadi diawali dari sesi ataupun tim nasional Irak dan dilanjutkan oleh tim nasional Indonesia Under 23, tentunya Coach Sintayong ditemani oleh bek kanan tim nasional Indonesia yang juga pemain asal Persija Jakarta, Rio Fahmi. Apa yang menarik dari preskon tadi? Diawali dari pernyataan Sintayong yang meminta kepada AFC untuk lebih saling menghormati satu sama lain agar AFC bisa lebih berkembang, dan dia juga meminta agar ada respek satu sama lain di antara pemain. Kalau boleh diinterpretasikan, makna dari pernyataan ini adalah bagaimana pertandingan menghadapi Uzbekistan kemarin, ya nampaknya itu masih belum bisa beranjak dari benak Sintayong. Kita lihat memang pertandingan begitu keras, banyak intrik-intrik, dan juga ada beberapa keputusan wasit memang yang patut diperdebatkan. Tapi kemudian juga yang menarik di sini ada salah satu media ataupun jurnalis dari Irak yang kemudian mengcounter statement ataupun standing point dari Sintayong dengan mengatakan kira-kira seperti ini: apakah pernyataan Anda ini adalah bagian dari pressure atau cywar untuk pertandingan besok? Kemudian Sintayong menjawab, tidak, saya hanya ingin kompetisi ini di bawah AFC ini semakin maju. Dan tentunya gue di sini sebagai, mungkin kalau tidak keberatan dikatakan sebagai perwakilan tangan, mulut, mata, dan juga kuping pendukung tim nasional Indonesia di Qatar, di jantung tim nasional Indonesia, juga tidak tinggal diam. Tadi saat mendapatkan kesempatan untuk bertanya, gue mengawali dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, whatever the result tomorrow, the Indonesian people 100% will support and behind you. Ini gue nyatakan atau gue lemparkan sebelum pertanyaan. Kenapa? Karena ini juga bagian dari counter jurnalis Irak tadi yang mengcounter juga pernyataan dari Sintayong. Teman-teman perlu ketahui, preskon ini adalah soal sayur juga. Bagaimana skill dari pelatih itu bukan hanya soal kaya taktik di lapangan, tapi juga kaya akan interpretasi, kaya juga akan strategi, dan juga war mind. Jadi bagaimana juga untuk misalnya mendivert tekanan, kemudian juga membuat para pemain itu tidak gugup. Ini adalah salah satu perang di ruang preskon. Jadi perang itu sudah dimulai H-1, 24 jam sebelum pertandingan akan dilangsungkan. Dan menariknya tadi kelihatan mereka saat berbicara ini, wajahnya terutama setelah ditranslate ke bahasa Korea ya untuk Sintayong, mereka terutama Rio Fahmi juga sudah paham tentunya bahasa Inggris. Mereka terlihat sangat rileks, dan mudah-mudahan ini bisa membantu juga tim nasional kita besok bermain lepas. Karena setelah itu gue melemparkan pertanyaan juga kepada Rio Fahmi terkait dengan feeling, perasaan, mentality dibandingkan ketika menghadapi Uzbekistan. Di situ mungkin kalau kalian yang mengikuti tadi streamingnya, gue mengatakan saat melawan Uzbekistan ada beberapa pemain memang terlihat nervous atau gugup. Nah, bagaimana Anda mengatasi hal ini sebagai pemain? Dan sebenarnya ini adalah pertanyaan klise, dan gue juga tahu jawabannya agak klise. Tapi sebenarnya tadi hanya gue ingin menggunakan kesempatan itu untuk meregangkan atau merilekskan otot-otot mereka dari ketegangan dan juga dari sayur jurnalis Irak tersebut. So tentunya ya kita berharap mereka bisa tampil pas besok seperti yang berulang kali dikatakan oleh Rio Fahmi. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik. Dia juga akan membuat bangga Indonesia untuk merebut tiket Olimpiade musim panas nanti. Ya, kita berharap Rio Fahmi kemungkinan besar besok akan dipercaya untuk
bertarung di lapangan ini untuk menjaga sisi kanan pertahanan kita yang memang selama ini kelihatannya menjadi titik lemah ya. Tapi sedikit mungkin gua repetitif, di video sebelumnya sudah gua ulangi juga. Dari 5 pertandingan yang dijalani sebenarnya Rio Fahmi selalu tampil ya, walaupun hanya 2 sebagai starter. Salah satunya itu di pertandingan yang pertama, tapi kemudian ya 3 pertandingan lainnya dia hanya bermain dari bangku cadangan, terutama di pertandingan terakhir ya, menghadapi TKT kalah dari Uzbekistan. Dia hanya main mungkin sekitar 5-10 menit terakhir, itu juga di masa injury time. Nah, kembali ke soal tadi, salah satu rekan gue juga dari Indonesia, Mas Rimantoro, bertanya soal kembalinya Rafael Strijk ke tim nasional kita setelah menjalani suspensi. Sintayong sempat mengatakan dia tahu Rafael Strijk tidak ada intensi untuk melakukan pelanggaran ya waktu menghadapi Korea Selatan, tapi ya sudah terjadi sehingga dia absen. Dan Mas Rimantoro bertanya soal bagaimana perasaan ataupun situasi di tim nasional dengan kembalinya Strijk ya. Tentunya pasti kita sudah bisa menebak ini adalah pemain yang sangat kita butuhkan dalam membangun bahaya di sepertiga area pertahanan Indonesia. Kita sudah bisa lihat bagaimana si El Klemer ini ataupun si Kiting ya, macam-macam julukannya, sangat membantu tim nasional kita ketika membangun serangan di lini depan. Dengan adanya Rafael Strijk misalnya ketika menghadapi Yordania, ketika menghadapi Korea Selatan, Marcelino Ferdinand dan Witan itu seperti mendapatkan teman bermain. Dan ini yang kita harapkan dengan kembalinya El Klemer, kita bisa menciptakan bahaya melalui transisi menyerang yang cepat. Dan saat preskon Irak pun tadi sempat gua mendengar dari streaming karena gua belum sampai ruang preskon tadi ya, jadi gue sampai itu pas ketika Sintayong memulai preskon. Itu ditanya soal tim kita yang terkenal punya attacking minded, punya transisi menyerang yang sangat cepat. Dan ya itu tadi, dengan kembalinya Strijk kita berharap ketajaman dari para pemain depan kita ini bisa dikembalikan lagi. Mungkin salah satu PR yang paling cukup membuat pening Sintayong adalah absennya seorang Rizky Ridho, di mana kita tahu dia sebagai kapten dan juga sebagai CB murni yang sangat handal dalam menjaga kesolidan pertahanan Indonesia. Tentunya ada beberapa pilihan di lini belakang yang mungkin kita bisa sedikit memberikan hints ya. Ada mungkin Komang Teguh atau Muhammad Ferrari yang nanti akan bertrio dengan Justin Hubner, atau mungkin juga ada sedikit shuffle, posisi Justin Hubner mungkin saja ditaruh sebagai CB tengah, kemudian Komang di kiri, Muhammad Ferrari, atau mungkin ya kita nggak tahu apakah ada pilihan lain. Tapi kalau kita sedikit menilik, memang tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh Sintayong di area center back ya. Tapi yang pasti Sintayong sudah mempersiapkan ini dengan baik dan belajar dari kekalahan atau kesalahan dari Uzbekistan. Nah, terkait dengan Uzbekistan sendiri, preskon saat Irak juga sempat ditanya salah satu wartawan itu bertanya, apakah Anda akan mengikuti model Uzbekistan yang berhasil meredam agresivitas para pemain Indonesia? Ya tentunya pelatih Irak saat itu menjawab diplomatis ya, bahwa ya dia akan mempelajari itu dan akan mencoba mengeksploitasi lah kekurangan Indonesia. Yang pasti ini tadinya sebenarnya pengen gue tanyain juga saat preskon, bahwa model Uzbekistan yang berhasil meredam bilap serangan kita, kemudian agresivitas kita, ini sempat mau gue tanyakan, tapi karena tidak sempat ya apa boleh buat. Yang pasti Sintayong pasti sudah juga menyiapkan counter strategi di mana Irak kemungkinan juga akan bermain seperti yang dilakukan Uzbekistan. Dan kita di sini juga hanya bisa berharap tim nasional Indonesia bisa tampil all out, dan mudah-mudahan kita akan mencetak sejarah di Stadion Abdullah bin Khalifah, stadion yang tampaknya sangat kangen dengan kita. Kenapa gue katakan kangen? Karena kalau waktu itu kita menang dan masuk final, maka kita tidak akan main di sini. Kita akan main di Jasim bin Hamad Stadium. Nah, karena kita kalah dari Uzbekistan dan harus menjalani perebutan tempat kita akan kembali bermain di sini. Jadi tampaknya, atau mudah-mudahan itu menjadi sebuah pertanda yang bagus, kita akan bermain di tempat yang sama. Dan gue berharap juga fans Garuda Qatar akan memenuhi stadion ini, mudah-mudahan lebih banyak lagi dibandingkan waktu kita kalah dari Uzbekistan, karena saat itu kelihatannya di bawah ketika menghadapi Korea Selatan. Dan juga tentunya doa dari masyarakat Indonesia, apapun agama kalian, kepercayaan kalian, sekecil apapun kontribusinya, berkali-kali gue mengatakan itu sangat penting. Dan satu lagi, jaga jempol. Hampir jatuh kameranya.
Ya, mudah-mudahan semangat kita tidak jatuh, dan sekecil apapun kontribusi kita, dan juga jaga jempol untuk selalu vibes positif ya. Dan yang sudah akan punya bayangan pemain siapa aja yang akan ditampilkan dan game plan seperti apa yang akan dijalankan di pertandingan menghadapi Irak. Dan setelah ini gue rekam pas ya, saat ini gue berbicara ini jam 1 siang atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi gue akan segera upload video ini supaya ada bayangan situasi terakhir tim nasional kita seperti apa. Dan setelah ini kurang lebih 5 jam lagi ya, jadi jam 18.00 waktu sini atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, El Klemer dan kawan-kawan akan menjalani sesi latihan di Al Ersal. Jadi stay tune terus, gue akan mengupdate kalian perkembangan nasional kita. Bukan hanya mengupdate, tapi mendukung, mendoakan, dan juga menyiarkan. Oke, semangat terus dan semoga kalian dalam keadaan happy dan juga sehat.